Halo Sobat Galeri, balik lagi di video favorit Stock. Perkenalkan, saya Ayu Kartika dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini, saya akan membahas saham favorit saya, yaitu saham dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI. Yuk, simak videonya sampai habis ya. BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah atau BUMN terbesar di Indonesia yang didirikan di Purworejo, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiratmadja pada tanggal 16 Desember 1895. BRI ini melakukan initial public offering atau IPO pada tahun 2003 dengan kode saham BBRI. Saat ini, BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan sebagai pelopor keuangan mikro di Indonesia. Produk dan jasa utama BRI meliputi produk simpanan, produk pinjaman, dan jasa perbankan lainnya. Dengan segmen usahanya meliputi segmen mikro, retail, korporasi, lainnya, dan perusahaan anak. Bagaimana dengan jaringan kantor dan layanan BRI? Nah, per 31 Desember 2021, BRI memiliki satu kantor pusat serta melayani seluruh nasabah melalui 8.647 unit kerja dan 224.954 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BRI juga memiliki 9 perusahaan anak yang mana kepemilikan BRI terhadap perusahaan anak tersebut adalah lebih dari 50%. Berikut ini adalah daftar perusahaan anak dari BRI. Sobat Galeri, tahu tidak? Dengan berbagai pencapaian dan aksi korporasi yang telah dilakukan, BRI mampu mencatatkan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp621,75 triliun di akhir tahun 2021. Nah, posisi ini menjadikan BRI sebagai BUMN dengan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia dan bank dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara. Hebat bukan? Yuk kita bahas lanjut di kinerja keuangannya. Melalui transformasi serta strategi yang didukung oleh digitalisasi, BRI mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2021 dengan mencatatkan aset konsolidasian yaitu sebesar Rp1.678,10 triliun di tahun 2021 atau meningkat sebesar 4,23% dibanding tahun 2020. Selain itu, BRI juga mencatatkan laba bersih di tahun 2021 sebesar Rp30,76 triliun. Bisa dilihat dari grafik laba bersih, BRI sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, BRI berhasil mencatatkan laba bersih yang meningkat di tahun 2021 sebesar 64,82% dibanding tahun 2020. Dari sisi pertumbuhan bisnis, yaitu penyaluran kredit, BRI berhasil mencetak peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, di mana penyaluran kredit BRI di tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.042,87 triliun, meningkat sebesar 2,22% dibanding dengan tahun 2020. Kemudian, likuiditas BRI berada pada level aman yang didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021, simpanan nasabah BRI sudah mencapai Rp1.138,74 triliun atau meningkat 1,59% dibanding tahun 2020. Selanjutnya, kita akan membandingkan rasio keuangan BRI dengan rasio industrinya. Dilihat dari rasio keuangan secara TTM atau 12 trailing month, BRI lebih unggul di rasio profitabilitas dan dividen dibandingkan dengan industrinya. Artinya, BRI lebih baik dalam menghasilkan laba bersih dan rutin membagikan dividen yang tinggi. Namun, dilihat dari rasio pasar, PER dan PBV BRI lebih tinggi dibandingkan dengan industrinya. Hal ini artinya saham BRI sedang mengalami overvalue atau sedang mahal. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan mengapa BRI menjadi saham favorit saya adalah karena yang pertama, BRI merupakan BUMN
yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Yang kedua, di tengah pemulihan ekonomi, BRI berhasil mencetak fundamental kinerja yang baik. Yang ketiga, rasio profitabilitas dan dividen dari BRI lebih tinggi dibanding industrinya. Yang keempat, BRI memiliki strategi yang difokuskan pada digital dan kultur guna menjaga pertumbuhan perseroan. Yang kelima, BRI merupakan saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 dan merupakan saham yang membagikan dividen yang tinggi. Disclaimer on, video ini bukan untuk rekomendasi saham ya. Sekian dari saya, salam investasi.